Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aswadiaudin. Ana tolibun fil jamiati Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukumiyah Malang fi kulliyati fi kulliyati ulumit tarbiyah wa ta'lim fil qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Al-an saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang mubtada dan khobar. Bisa dilihat, mubtada dan khobar adalah dua isim yang disusun sehingga dari susunan itulah menjadi wujud atau adanya kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Contoh, al-haqqu mansur. Lalu ada lagi contohnya al-kitaru syari'un, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Baik. Mubtada dan khobar berbeda. Mubtada dengan khobar itu berbeda. Sebab mubtada adalah yang dipasang, sedangkan khobar adalah yang disempurnakan beritanya. Mubtada itu ada dua macam. Yang pertama mubtada mudmar, contohnya ana naimun, menggunakan 12 domir yang ada seperti ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, wa, huma, hum, ya, huma, huna. Nah, seperti itu. Lalu untuk mubtada dohir menggunakan seperti isim alam atau kata benda. Untuk kata benda awalannya diberi alif lam. Contoh, at-tafahhatu khulwatun. Lalu ada lagi al-jaryu mufidun. Nah, itu adalah contoh-contoh mubtada dohir. Baik, ternyata itu khobar itu juga mempunyai dua macam. Yang pertama, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Untuk khobar mufrad itu contohnya al-muallimu hadirun. Nah, kenapa itu mufrad? Karena khobarnya itu satu. Lalu khobar ghairu mufrad itu karena khobarnya itu ada dua. Contohnya asfa abuhu ghaniyun. Lalu ada lagi Ahmad yusolli fil masjid. Nah, itu kan khobarnya ada dua, yaitu yusolli dan fil masjid. Baik. Oke, tentang ahkamul mubtada, yaitu tentang hukum-hukum mubtada. Hukum mubtada yang pertama adalah wajibur rafa, yaitu wajib marfu, dan kadang-kadang dijajarkan oleh huruf jar. Contoh, bi dengan ditambahkan huruf zaidah. Lalu huruf jar min tambahan zaidah, Lalu huruf jar robba menyerupai huruf tambahan sabiyai bis zaidah. Untuk contoh-contoh wujubur rafa, contohnya bihasbikallah, yang mencukupi kamu adalah Allah. Nah, itu kan ada tambahan bi di depannya, itu bi. Lalu hal min khalika khairullahi,
yarzuqukum. Adakah Tuhan selain Allah yang memberi rezeki kepadamu? Nah, seperti itu contoh-contohnya. Baik, untuk hukum mubtada yang kedua adalah wujubu kaunuhu ma'rifat. Adanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Lalu bisa juga ada isim nakiroh yang berfaedah. Contoh majelisun ilmin yang tafa'u bihi khairun min ibadatihi sataina sanna. Yang artinya majelis ilmu pengetahuan yang bermanfaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Teman-teman semua, isim nakiroh yang berfaedah yang apabila sudah memenuhi salah satu dari 14 syarat, bisa dikatakan isim nakiroh apabila memenuhi salah satu dari ke-14 syaratnya. Salah satunya adalah dimudofkan, sama juga dimudofkan dalam lafdon atau dimudofkan dulu makna. Lalu dipasang sifat, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Baik. Ahkamul mubtada yang ketiga adalah jawazu khatfuhu in dal alaihi dalilan. Hukum yang ketiga, boleh membuang mubtada kalau itu berupa dalil. Contoh, tanya, kaifa saidun? Lalu jawab, mustahidun. Nah, itu mubtadanya berarti dibuang, berarti itu boleh seperti itu. Nah, hukum mubtada yang keempat adalah wajibu khatfuhu wa dzalika fi arba'ati maudhu'. Mubtada harus dibuang dalam 4 tempat. Seperti apabila mubtada yang dibuang ditunjuklah oleh jawaban kosam. Contoh, fi damata li'af'alina qaddan. Menjadi tanggung jawab saya suatu janji. Lalu untuk takdirnya fi damatan ahdun au misaqun. Menjadi tanggung jawab saya satu perjanjian. Nah, itu adalah contoh apabila mubtada yang dibuang ditunjukkan oleh jawabnya kosam. Lalu yang kedua yang harus dibuang dalam 4 tempat yang kedua yaitu apabila mubtada itu khobarnya berupa masdar yang menggantikan fiilnya. Contohnya soberun jamilun. Untuk takdirnya soberun jamilun. Nah, yang artinya kesabaranku itulah kesabaran yang baik. Nah, itu yang digunakan yang lafaz saja, lebih hikmat. Bukan nada. Tempat yang ketiga adalah apabila khobar
sifatnya khusus memiliki arti memuji atau mencela yang diakhirkan yang berada sesudah nakmi dan bisa. Contoh, na'mar rajulu Abu Thalib, baisa rajulu Abu Lahab. Nah, sebenarnya itu kedua lafal itu abu di atas adalah khobar dari mubtada yang dibuang, yang takdirnya itu huwa. Nah, sebenarnya itu ada huwa berarti di dalamnya. Huwanya itu harus dibuang dan kemasukan sudah termasuk abu. Lalu tempat yang keempat adalah apabila khobarnya berasal dari naat. Kemudian sifatnya naat itu dilepas karena ada tujuan baru, yaitu memuji, mencela, atau mengasihi. Contoh, ahsinu ila falanul miskin, yang artinya berbuatlah baik kepada fulan, dia adalah orang yang miskin. Nah, seperti itu. Baik, untuk hukum mubtada yang terakhir, yang kelima, ini salah ketik ya, mohon maaf teman-teman. Ini seharusnya yang kelima, saya mohon maaf karena salah ketik. Ini. Menurut asalnya, mubtada itu didahulukan atas khobarnya, tetapi kadang-kadang khobarnya wajib didahulukan atas mubtada dan kadang-kadang boleh kedua-duanya. Jadi itu bisa menjadi khobar muqaddam atau mubtada muakhor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.